Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok yang pertama ada Devaldo Renata dengan IPM 2402060017. Yang kedua ada Alia Zakia dengan IPM 2402060023. Selanjutnya ada Dwi Gustian dengan IPM 2402060014. Nah, di sini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang defisiensi sosial. Silahkan disimak. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, pengertian deviasi sosial. Deviasi sosial berasal dari kata deviation yang berarti penyimpangan. Dalam konteks sosiologi, deviasi sosial merujuk pada perilaku, tindakan, atau sikap yang menyimpang dari norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, Robert Camerton, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, Edwin Lemert, perilaku yang dianggap menyimpang oleh sejumlah besar anggota masyarakat karena melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Yang ketiga, James W. van der Zanden, yaitu perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Yang kedua, ciri-ciri deviasi sosial. Yang pertama, bersifat relatif. Tidak bersifat mutlak tetapi relatif, tergantung pada konteks sosial, budaya, waktu, dan tempat. Suatu perilaku yang dianggap menyimpang dapat dalam satu masyarakat belum tentu dianggap menyimpang dalam masyarakat lain. Yang kedua, berkaitan dengan norma sosial. Setiap deviasi sosial selalu berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Tanpa adanya norma, tidak ada penyimpangan. Yang ketiga, mendapat reaksi sosial. Perilaku yang menyimpang biasanya mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi yang dapat berupa penolakan, pengucilan, hukuman, atau stigmatisasi sosial. Yang keempat, bersifat adaptif. Dalam beberapa kasus, deviasi sosial dapat bersifat adaptif, membantu masyarakat untuk berubah dan berkembang. Inovasi dan perubahan sosial sering dimulai dari perilaku yang awalnya dianggap menyimpang. Yang kelima, memiliki ambang toleransi. Setiap masyarakat memiliki ambang toleransi tertentu terhadap penyimpangan. Penyimpangan kecil mungkin dapat ditolerir, penyimpangan yang melampaui batas toleransi akan mendapat sanksi sosial. 3. Bentuk-bentuk deviasi sosial. A. Berdasarkan sifatnya. 1. Deviasi primer. Penyimpangan yang dilakukan seorang tetapi masih dapat ditolerir oleh masyarakat, belum mengganggu status sosial pelakunya. Contohnya, terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan PR, berpakaian tidak rapi. 2. Deviasi sekunder. Penyimpangan yang tidak dapat ditolerir oleh masyarakat dapat mengubah status sosial pelakunya. Contohnya, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan korupsi. B. Berdasarkan jumlah pelaku. 1. Deviasi individual. Deviasi yang dilakukan oleh individu secara sendiri-sendiri. Contohnya, bunuh diri, alkoholisme, penyalahgunaan narkoba. 2. Deviasi kelompok. Deviasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang. Contohnya, tawuran antar geng, demonstrasi anarkis, kerusuhan massa. C. Berdasarkan sifat penyimpangan. 1. Deviasi positif. Penyimpangan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Contohnya, inovasi teknologi, reformasi sosial, gerakan hak asasi manusia. 2. Deviasi negatif. Penyimpangan yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat,
mengganggu ketertiban sosial, contohnya kejahatan, korupsi, diskriminasi. D. Berdasarkan kadar penyimpangan. 1. Penyimpangan ringan, tidak terlalu merugikan dan masih dalam batas toleransi masyarakat. Contohnya, tidak antri, berbicara keras di tempat umum, tidak memakai helm saat berkendara. 2. Penyimpangan berat, sangat merugikan masyarakat dan melanggar hukum. Contohnya, pembunuhan, perampokan, berdagang narkoba. 4. Dampak deviasi sosial. A. Dampak positif. 1. Mendorong perubahan sosial. Deviasi sosial yang positif dapat menjadi katalisator perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Banyak inovasi dan kemajuan yang berawal dari perilaku yang awalnya dianggap menyimpang. 2. Memperkuat solidaritas sosial. Adanya deviasi dapat memperkuat solidaritas dan kohesis sosial. Masyarakat bersatu untuk menentang perilaku yang dianggap merugikan. 3. Memperjelas batasan norma. Deviasi sosial membantu memperjelas batas-batas norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. 4. Mendorong inovasi. Beberapa bentuk deviasi dapat mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang kehidupan. B. Dampak negatif. 1. Mengganggu ketertiban masyarakat. Deviasi sosial dapat mengganggu ketertiban dan stabilitas masyarakat, menciptakan ketidaknyamanan. 2. Merugikan ekonomi. Berbagai bentuk kejahatan dan penyimpangan dapat merugikan perekonomian masyarakat dan negara. 3. Merusak moral dan nilai. Deviasi sosial dapat merusak moral dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 4. Menciptakan stigma sosial. Pelaku deviasi sosial sering mengalami stigmatis dan pengucilan dari masyarakat, dapat memperburuk kondisi mereka. 5. Mempengaruhi generasi muda. Deviasi sosial dapat memberikan contoh buruk bagi generasi muda, mempengaruhi perkembangan karakter mereka. Selanjutnya yang kelima, upaya pencegahan deviasi sosial. A. Upaya preventif atau pencegahan. 1. Penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang kuat sejak dini membantu individu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral dan norma sosial yang baik. Yang kedua, peran keluarga. Keluarga sebagai institusi sosialisasi primer harus memberikan pendidikan moral dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anaknya. Yang ketiga, peran sekolah. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membentuk karakter siswa, memberikan pendidikan moral yang komprehensif. Yang keempat, penguatan lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan dapat berperan dalam memberikan bimbingan spiritual dan moral kepada masyarakat. Nah, yang B, upaya represif atau penindakan. Yang pertama yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku deviasi sosial dapat memberikan efek jera dan mencegah orang lain melakukan hal serupa. Yang kedua, sanksi sosial. Pemberian sanksi sosial yang proporsional dapat membantu mengendalikan perilaku menyimpang dalam masyarakat. Nah, yang C yaitu upaya kuratif atau penyembuhan. Yang pertamanya, rehabilitasi. Program rehabilitasi yang efektif dapat membantu pelaku deviasi sosial untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Yang kedua, resosialisasi. Proses resosialisasi dapat membantu individu yang telah melakukan penyimpangan untuk mempelajari kembali nilai-nilai dan norma sosial yang benar. Yang ketiga, konseling dan terapi.
Layanan konseling dan terapi dapat membantu mengatasi akar masalah yang menyebabkan terjadinya deviasi sosial. Yang D yaitu upaya struktural. Yang pertama, perbaikan kondisi sosial ekonomi. Perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat mengurangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya deviasi sosial. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Tersedianya lapangan kerja yang memadai dapat mengurangi tingkat pengangguran yang sering menjadi faktor penyebab deviasi sosial. Yang ketiga, peningkatan akses pendidikan. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas dapat membantu masyarakat memahami pentingnya mematuhi norma dan nilai sosial. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.